Banyak yang nanya kan kalau misalnya tanaman ini gimana cara memperbanyak atau mempropagate-nya. Sebenarnya kali ini gue akan jelasin sedikit soal propagasi. Jadi pada dasarnya sukulen ini bisa dipropagasi, tapi gimana caranya itu masih banyak yang nggak tahu. Pada dasarnya tanaman ini semua bisa di-cutting, hampir semuanya. Jadi utamakan itu batang-batang yang besar. Banyak orang takut kalau misalnya kayak tanaman seperti ini, Euphorbia hedatoides, itu kan kayak nggak tega dipotong atau misalnya takut mati atau gimana. Tapi dengan cara yang benar ini bisa dipropagasi dan nggak perlu takut, karena sebenarnya mereka itu memang kalau di pruning ini biasanya akan lebih tumbuh subur. Nah, batang-batang seperti ini itu sebenarnya bisa ditanam lagi. Jadi kalau misalnya kalian tanam dengan cara yang benar, dia akan menjadi tanaman yang baru. Untuk seperti ini kayak kamu Commiphora cataf, kalau dia sudah batang utamanya sudah besar, biasanya bisa ditanam kembali. Tapi kalian harus tahu bahwa diameter batang ini tuh bisa menjadi problem untuk ukuran yang masih kecil seperti ini, itu nggak bisa ditanam lagi. Tapi untuk yang besar pun akan lebih, chance-nya lebih ada. Bukan berarti 100% numbuh sebenarnya, tapi dia bisa. Nah, kalau yang ini namanya Euphorbia oncochlada. Jadi Euphorbia oncochlada ini tuh kayak propagasinya hampir 90% mungkin keberhasilannya. Jadi kayak kalian bisa potong di bagian mana aja sih. Nah, ini tuh biasa batang seperti ini dia masih basah kan. Nah, jadi jangan langsung ditanam karena ini chance buat busuk banget kalau misalnya langsung ditanam. Jadi kita harus keringin dia, diemin kurang lebih sekitar 2 atau 3 hari sampai dia kering, baru kita tanam. Nah, kalian bisa lihat ini kalau habis ditanam. Nah, ini udah sehat semua nih. Ini dari satu biji sering dipotong, biasanya dia akan tumbuh cabang baru kan. Nah, jadi ini sebenarnya jadi mother plant nih, jadi indukan. Nah, ini anak-anaknya udah dipotong-potong nih. Jadi kalian kan pasti bingung kan mana yang bisa dan mana yang enggak. Untuk kayak misalnya Dorsenia itu cuma beberapa jenis doang yang bisa di-cutting, seperti Lafrani, Gypsohyla, Gigas itu bisa di-cutting. Tapi untuk kayak Dorsenia crispa atau Foetida itu nggak bisa di-cutting. Nah, kalau misalnya kayak kalian lihat di sini ada Dorsenia Lafrani, ini sebenarnya nggak gua cutting sih sebenarnya, tapi ini patah nggak sengaja. Tapi patahannya itu bisa ditanam dan dia bisa numbuh. Nah, ini gue pengen kasih sedikit tips buat tanaman kayak ini. Nama tanamannya Adenia fruticosa. Ini mother plant. Jadi sebenarnya ini tanaman cutting. Kita bisa lihat ada bawahnya ini nih cutting, bukan seedling. Nah, banyak orang bingung atau nggak berani motong kayak tanaman ini. Sebenarnya untuk kayak jenis-jenis Adenia begini kan dia berdaun. Nah, banyak yang gua nggak suka karena formnya jelek. Jadi kita jangan takut buat cutting dia sih, sebenarnya nggak masalah. Nah, fungsinya dari cutting itu sebenarnya buat ngebentuk form sih. Jadi kalau habis kita cutting, sebenarnya kita matiin pucuknya dan dia akan tumbuh cabang baru biasanya. Nah, ini yang bikin tanaman itu jadi kelihatan rimbun. Nih, batang-batang tuanya kita bisa potong sih, sebenarnya nggak apa-apa. Apalagi kalau daun-daunnya udah kayak begini, ini kan kayak daunnya nggak gitu sehat, potong aja nggak apa-apa.
Tapi ukuran segini biasanya kalau ditanam agak susah numbuhnya. Jadi harus lihat diameter batangnya yang lebih besar, chance-nya lebih tinggi. Nah, jadi ini kan tanaman-tanaman yang bisa dipropagasi dan gua rasa cukup untuk episode kali ini. Jadi berikutnya kalian pengen apa? Kasih tahu kita ya. Thank you.